Siapa yang pernah merasa mengalami sangat diselamatkan oleh Tuhan? Kalau tidak diselamatkan oleh Tuhan, kita akan celaka berat atau mati. Saya memberi contoh. Ketika kami para Romo Diosesan Mas Unio di Palembang, dalam perjalanan kembali ke Lampung di daerah Kayu Agung jam 9 pagi mau ke Lampung, kami berlima. Mobil yang kami tumpangi itu, yang kami naiki ke Lampung itu, turun dari aspal. Karena sopirnya gugup, namanya orang gugup, kalau gugup mengendarai mobil itu pasti digas. Mobil Bapak Ibu bisa balik kembali ke arah Palembang. Bayangkan, ke arah Palembang di tengah-tengah jalan itu. Saya pikir kalau tidak diselamatkan Tuhan, kalau di depan ada mobil atau motor pasti kami kecelakaan, dan harusnya mobil kami itu balik ini. Tapi anehnya begitu turun dari aspal, gas pentok karena gugup, bisa kembali lagi ke Palembang, ke arah Palembang, dan itu pakai mobil Innova. Maka saya sayang sekali sama mobil itu, menyelamatkan kami. Saya hanya ngomong, manusia kalau belum saatnya mati, ya kan, apapun yang terjadi belum mati. Peristiwa itu Bapak Ibu membuat saya rendah hati. Bapak Ibu, apakah ada yang punya pengalaman diselamatkan oleh Tuhan, seharusnya hari itu mati tetapi masih hidup? Ada? Enggak ada ya? Berarti Bapak Ibu pengalamannya biasa-biasa saja. Waktu mau tabisan uskup hari Sabtu sore itu, ini kebodohan saya. Saya mau mencuci termos panas. Termos panas itu diisi air, maksudnya supaya kuman-kuman itu mati. Lalu saya taruh di ember, embernya saya kasih hangat, air hangat untuk mandi. Nah, ketika nyebur-nyebur gini, ini hati-hati Bapak Ibu. Air yang di dalam termos itu rupanya masih sangat panas. Dan itu saya siramkan di perut saya sini. Saya teriak minta ampun, Tuhan gitu. Saya langsung ke Santa Ana. Bapak Ibu, waktu tabisan itu tahu nggak, perut saya sini melepuh separuh itu. Sekarang bekasnya masih ada. Itu karena kebodohan saya. Jadi kalau air panas itu dituang, dimasukkan di ember, lalu kita timpa air dingin, di dalam air termos itu masih panas. Untung hanya saya siramkan di sini. Kalau di sini atau di bawahnya kan bahaya itu, ya kan? Saya, Bapak Ibu bener itu, waktu tabisan uskup itu kalau kena jubah gini sakit itu perut saya. Sekarang masih ada bekasnya. Itu pengalaman dikasih Tuhan, pengalaman diselamatkan oleh Tuhan yang membuat saya rendah hati. Kasih Bapa. Kalau belum saatnya mati, Bapak Ibu tidak akan mati, apapun kecelakaan yang terjadi. Itu saya alami. Teks. Nah, ini teksnya. Boleh dipegang mic-nya, dibaca bersama-sama. Mic, ada yang pegang mic, membaca teks itu. Kita baca bersama-sama. Kasih. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.
Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ini juga kita dengar tadi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau ini ditempatkan dalam konteks pelayanan gereja, kalau misa itu pelayanan ada tugas kor, ada talak, ada lektor, ada pemazmur, ada mestinar, ada tukang parkir. Yang paling senang petugas apa? Parkir. Parkir. Karena dapat duit. Tapi ingat, sebenarnya spiritualitas tukang parkir itu hebat. Mobilnya banyak, motornya banyak, sadar itu bukan milik kita. Ya kan? Saya kelihatan dari wajah-wajah ini kan wajah mata duitan semua. Kalau ini ditempatkan dalam konteks pelayanan adalah mari kita menjadi seperti tukang parkir. Meskipun hartanya banyak, mobilnya macam-macam mewah, kendaraan motornya mewah, tapi tukang parkir itu tidak sombong. Kalau mau diambil ya ambillah, itu kan punya lo, tapi gua jaga, kasih dong 2.000 untuk kami. Itu. Kalau kita semua menjadi seperti tukang parkir, memang menjaga umat dalam gereja, tetapi sadar itu bukan milik kita. Ada saatnya nanti mereka pulang, ada saatnya mereka mengambil apa yang ia miliki, dan kita hanya sebagai seorang tukar parkir. Selesai renungan kita, bisa adorasi, ya kan? Kalau kita semua bisa menghayati seperti tukang parkir, tidak ada perkelahian di dalam gereja. Sadar, itu harta itu bukan milik kita. Sebenarnya teks yang dipilih Koyudi ini dalam konteks pelayanan, ingat, mari kita seperti tukang parkir di halaman gereja. Ada yang pernah minta 10.000? Enggak pernah ya? Dikasih 2.000 ya enggak apa-apa. Kalau mobilnya bagus, sulit diatur juga tidak marah. Yang Pajero ke atas itu kan sulit diatur tuh. Ada yang sulit diatur itu. Tidak marah, tidak kecewa, ya udahlah, lo sulit diatur memang. Next. Kasih Bapa untuk semua. Ini boleh dipoto, direnungkan. Tidak seorang pun ditinggalkan dan disingkirkan, sebab selalu ada ruang dan tempat bagi semua di dalam tubuh gereja. Kisah Sakeus, kisah pemungut cukai. Allah mencintai kita, betapapun masyarakat membuang kita, entah seberapapun kerapuhan kita, dan tak seorang pun mendengarkan kita. Allah selalu menyambut kita dengan tangan terbuka, melimpahkan kasih-Nya. Kita hanya perlu menyingkirkan segala hambatan kita serta membiarkan Bapa memeluk kita. Kalau kata-kata ini bisa dihayati, kita akan mengalami kasih Bapa. Yang sering terjadi adalah kita menjadi anak yang ngambek, Bapak Ibu. Ngambek, ngerti ngambek enggak sih? Enggak mau dicintai, marah, mau menang sendiri. Kalau Bapak Ibu punya anak suka ngambek, itu kan sulit dikasihi. Kita orang tua mau datang seperti ini apa adanya, aduh anakku lagi ngambek, pilih jalan sendiri. Ada keluarga yang menyingkirkan kita, mungkin sesama kita, tetapi Bapa mau menyambut kita dengan tangan terbuka, melimpahkan kasih-Nya. Kita hanya perlu menyingkirkan hambatan yang ada dalam diri kita. Mungkin ngambek, mungkin dosa, macam-macam persoalan yang membuat Allah tidak bisa memeluk kita. Next. Cinta kasih keutamaan teologal.
Saya hanya mau memberi satu karena saya termasuk mata duitan. Persembahan. Yang lain-lain kan. Amal dan bantuan material, bantuan moral spiritual, perbaikan persaudaraan. 3 ini penting. Tetapi ketika Bapak Ibu memberi persembahan, itu satu, kemungkinan sebagai ucapan syukur. Kedua, sebagai silih pengganti atas dosa dan kesalahan kita. Hanya amal kasih nanti yang bisa menolong kita. Kalau itu persembahan syukur, berarti ungkapan syukur. Kalau kita sedang berdosa, inilah silih yang bisa nanti menyelamatkan kita. Karena persembahan kita itu berguna untuk keselamatan sesama kita dan untuk kemuliaan Allah. 3 itu adalah contoh konkret tindakan nyata dari keutamaan cinta kasih, keutamaan teologal, keutamaan yang dicurahkan dalam hidup kita. Next. Dosa melawan kasih. Kebencian, benci kepada Tuhan, benci kepada sesama, benci kepada diri sendiri. Ada loh yang benci dengan diri sendiri kok. Banyak dari wajahnya kan kelihatan nih. Enggak terima menjadi tua. Ya kan kalau nggak terima menjadi tua itu di depan cermin saya berjam-jam ya tetap seperti itu. Itu benci kepada diri sendiri. Skandal, menyesatkan orang, menggoda berbuat dosa, kerjasama kejahatan, korupsi, kolusi, nepotisme. Ini semua adalah dosa melawan kasih. Menggoda berbuat jahat itu ya macam-macam. Yang penting tingkah lakumu membuat sesamamu terdorong untuk berbuat dosa. Dengan cara pakaian, kata-kata, macam-macam itu. Itu dosa melawan kasih. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tetapi kasih yang paling agung adalah yang tertinggi adalah kasih agape. Kasih yang hanya memberi tak harap kembali dan kasih ini adalah kasih Allah. Kasih filia itu karena kecantikan, menikah ya karena dia punya harta, nanti abang punya uang, abangku sayang, abang tidak punya uang, abangku tendang, itu cinta filia. Kalau eros itu kenikmatan, tapi kalau agape itu dia yang tersalib, itulah kasih agape. Rela mati untuk keselamatan orang yang dicintai. Kasih membuat kita makin menjadi alter Kristus. Makin mengenal, mencintai, dan mengikuti Tuhan Yesus. Ini sudah saya sampaikan kepada adorasi yang kemarin. Lanjut aja, next. Ini juga sudah saya potong-potong. Supaya pujiannya nanti lama ya. Kalau renungan dari Romo kan kalian ngantuk. Terus saya mau katakan ini. Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu mengundang Romo Eko, pulang dari gereja kelakuan Bapak Ibu tetap sama kan? Yang salah bukan Romo Eko. Meskipun KTM mengundang Romo-Romo CSE, Suster-Suster Karmel, begitu pulang dari gereja kelakuan kalian sama. Yang salah bukan mereka, Bapak Ibu tidak menanggapi kasih Tuhan. Ketika mengundang Romo Eko itu karismatik kelelahan. Lelah, capek, marah, saya tahu mereka. Tidak berubah, tidak mendatangkan berkat kan. Kalian pulang dari sini sama nanti. Karena nggak mau dipeluk kalian. Maka ngundang saya aja nanti kalau sama nggak rugi karena biayanya murah gitu loh. Kalau ngundang saya berubah itu bukan karena saya, karena Bapak Ibu terbuka kepada Roh Kudus. Itu
Ini tadi timnya kayak dari Jakarta ini. Karena hebat kita ini. Kita kenapa ngundang jauh-jauh? Kalian sudah kayak dari Jakarta, kalian sudah kayak dari Rembah Karmel. Hanya kita latih, kita puji-pujian bersama, terus menerus. Nah, kita samanya mau diubah Tuhan apa enggak. Paus berbicara di sini pun kalian pulang tetap sama kalau tertutup kepada Roh Kudus. Yang salah bukan Romo Eko, bukan Romo CSE, bukan Suster Karmel, karena hatimu tertutup. Terus setan itu sudah banyak setan kan? Setan itu memang yang penting itu. Yang Matius 20. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu menjadi pelayan supaya mengalami kasih Bapak itu, saya mendengar seorang pendeta dari Serbia baratkan dirinya sebagai pelayan restoran. Tadi tukang parkir ini agak sejajar tapi pelayan restoran. Kalau ada konsumen datang, mereka pulang, kita harus membersihkan kotoran-kotoran. Saya senang mendengar, begitu ya. Tetapi pelayan gereja itu saya sendiri, harus menanggung kelemahan diri sendiri juga, harus menanggung dosa sendiri, lalu melayani umat. Ini yang berat. Di sini beratnya. Tapi kasih Bapa tadi kan tidak terbatas. Kalau pelayan restoran itu dia menempatkan dirinya seperti itu, ketika umat pembeli sudah pulang, ya kita bersih-bersih, lap meja, cuci piring, macam-macam, menyediakan menu yang bagus. Tetapi dalam konteks itu selain menanggung kotoran orang lain, tetapi juga menanggung dosa dan kelemahan pribadi. Ini sulitnya menjadi pelayan gereja. Menjadi beban tersendiri. Tapi setan harus kita kalahkan. Next. Yang paling penting adalah saya senang kelompok-kelompok karismatik atau gerial. Kalau ada acara-acara besar mereka puasa. Oh itu mantap. Memang dalam banyak hal dalam hidup ini harus mengandalkan kekuatan doa dan puasa. Berdoa sudah, berupaya sudah, berpuasa sudah, yang terakhir berserah. Berserah ini tidak mudah, Bapak Ibu. Terus kita mempunyai jiwa yang kerdil. Kita ini seperti orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental. Jiwa terbelakang sebagai jiwa yang cacat secara spiritual. Mirisnya jumlah mereka banyak. Dulu mereka melayani Tuhan, tapi kini acuh tak acuh. Dulu dia aktif sekali ya. Karena konflik dengan sesamanya, dia menjadi tidak peduli. Itu jiwa yang kerdil. Mengatasi jiwa terbelakang, setiap pada perkara kecil, siap menanggung beban, sadar akan kerahiman Allah. Mau bertobat, menghayati sakramen, dan hidup dalam komunitas. Saya senang ketika Bapak Ibu hidup dalam komunitas. Kalau tanpa komunitas, Pak Ibu berat hidup ini. Sangat berat, seperti harus berjuang sendiri. Seperti hidup tanpa Allah. Maka komunitas itu pendukung utama dalam hidup menggereja. Dan supaya kita juga bisa mengatasi jiwa yang kerdil. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Supaya kamu diberi tanggung jawab dalam perkara besar. Belajar, tenang, dan refleksi. Kita
perlu membangun kualitas waktu bersama Tuhan. Mungkin meditasi, mungkin puji-pujian tadi. Puji-pujian itu menyembuhkan luka, mendatangkan rasa syukur. Perlu bersama Tuhan, berbicara dari hati ke hati. Terus, mungkin kita kurang mengenali diri, kurang menerima diri, kurang mau mengubah diri, kurang berkembang dalam semangat mengasihi. Jadi kita tidak punya kasih Bapa karena dalam arti tertentu semuanya ini adalah egois, menutup diri, tidak mau diubah, tidak mau dicintai seperti anak yang ngambek tadi. Hambatan psikologis, kebutuhan untuk dikasihi, untuk dimaklumi terus-menerus, untuk diperhatikan, udah gitu menghindari penderitaan, menghindari kegagalan, melakukan perlawanan, dan kebutuhan untuk memperoleh kenikmatan badani. Tadi doa dan puasa sebenarnya dalam rangka mengolah hambatan psikologis supaya roh Allah bekerja dalam diri kita. Kebutuhan untuk dikasih hambatan utama, kurang kasih sayang, kelebihan kasih sayang datar-datar, pengalaman traumatik. Dari semua 4 itu mudah baper, selalu membela atau mendarahkan diri, agresif, mudah meledak-ledak, dan mudah stres. Bapak Ibu, kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri, saya sudah stres. Tapi dalam ulang tahun imamat saya kemarin saya bilang kan, jangan bilang Romo hebat, bilanglah Tuhan sayang Romo, Tuhan mencintai Romo. Kalau hanya Romo hebat itu hubungan personal aku dengan Anda, tapi kalau Tuhan sayang Romo, Tuhan mau menolong Romo, Tuhan memberkati Romo, itu membebaskan saya dari beban hidup yang tidak tertahankan. Tidak stres. Lanjut. Nah, semuanya karena Allah adalah kasih dan kasih Bapa untuk kita, ujungnya adalah semuanya karena kasih. Yang paling ditakutkan oleh setiap orang adalah bahwa ia tidak dikasihi. Yang paling dibutuhkan oleh setiap orang untuk bahagia adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih Allah pada kita selalu lebih dari layaknya kita menerima. Belas kasih Allah adalah bukti dari kasih Allah yang tiada batas. Kita pun dipanggil untuk hidup saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita. Pengalaman dikasih Allah, pengalaman diselamatkan Allah, harusnya kita mampu bersikap seperti seorang anak kecil. Dan kalau melayani, punya spiritualitas seorang tukang parkir. Lepas bebas, rendah hati, sekaligus bertanggung jawab. Karena semuanya adalah karena kasih Allah. Kesimpulan, yang paling senang kesimpulan. Allah adalah kasih. Kasih Bapa membuat kita mampu berbuat kasih. Permenungan itu mesti membuat saya makin menjadi pribadi yang penuh syukur. Jika hidup makin dipenuhi oleh kasih, mestinya saya akan lebih mudah untuk melihat kebaikan sesama, untuk mencintai dan berbelas kasih kepadanya. Amo ergo sum, saya mengasihi karena itu saya ada. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu adorasi, begitu sakramen Maha Kudus saya masukkan di monstran dan hati Bapak Ibu bergetar, itu berarti Bapak Ibu sudah membuka hati. Seperti menyambut datangnya orang yang kita cintai.
seperti menyambut datangnya sang kekasih. Tapi kalau Bapak Ibu tetap ngantuk, tetap hidup dengan pikirannya sendiri-sendiri, Bapak Ibu sedang ngambek, tidak mau dikasihi, hidup dengan pikiran dan persoalannya sendiri. Karena kalau hidup rohaninya baik, ada pengalaman, begitu sakramen Maha Kudus dimasukkan ke dalam monstran, hati dia bergetar, ingin menyembah, ingin memuji, ingin bersyukur kepada Allah, dan meletakkan semua persoalan hidupnya dalam sakramen yang Maha Kudus. Refleksi. Bagaimana kehidupan saya selama ini? Penuh kasih atau kebencian? Apakah aku mengalami diselamatkan Tuhan? Lalu balasanku apa kepada Tuhan? Janji Tuhan, jika kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kita akan memiliki kerajaan surga. Mari Bapak Ibu bersyukur kepada Allah atas kasih-Nya dan kita memuji Dia dalam adorasi suci. Kalau ada dosa, kesalahan, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita punya rasa pengalaman dikasihi, kita menyembah Dia. Saya serahkan kepada tim kelompok kategorial KTM. Terima kasih atas perhatiannya.